sudah direm. Ya justru karena kita wakafinau, kita harus membatasi soal ibadah kita kayak gitu-gitulah. Membatasi soal ibadah kita. Maksudnya ibadah kita lebih bagus gitu. Bukan batasi ya. Bukan batasi. Saya kaget. Jadi saya tahu betul Kang Hamid menawarkan diri ke MTA dan itu belajar semua dari nol ya sampai sekarang udah master lah di MTA. Kejepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Masya Allah. Ketemu lagi bersama saya Pagi. Saya paling suka itu yang kayak gitu-gitu ya. Berarti gua ini dong pamit. Oh pamit. Oke. Saya itu kan tadi itu mohon maaf ya. Tadi kan Bang Hamid ngobrol nih. Sorry. Tadi ada yang ngomong kameranya nanti ambil dari sini dulu ya. Biasa suaranya dulu kita spill kan orang belum tahu itu siapa, belum kita kenalin ya kan. Tapi memang kali ini bintang tamunya tahu MTA. Itu takut kan? Itu yang internasional itu. Yang kita memang ingin coba mengalahkan, cuma nggak bisa sih kayaknya karena dananya juga kurang kalau kita. Baik, di depan kita sudah ada dua bintang tamu yang sama-sama anak wakaf ya? Ya sama-sama anak wakaf. Assalamualaikum Bang Hamid. Waalaikumsalam. Ya. Salaman gak nih? Salaman dong. Oke. Sah. Satu lagi saya panggilnya Pak Rahman, Ar-Rahman, Kang Rahman. Kang Rahman. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Puasa semua? Alhamdulillah puasa. Sehat semua? Sehat dong. Apa? Enggak, tadi gue pengen apa, gue mau ngomong apa, gue lupa ya. Oh ya, gue pengen tadi sehat semua, sehat. Jamaah. Kayak gitu tadi. Lupa ya. Baik, karena kita sudah mengundang kenapa? Muka Anda kayak kelihatannya tegang sekali. Tenang aja. MTA dan Ahmadiyah nggak jauh beda. Oke, siap. Padahal kan lebih bagus MTA daripada kita. Jadi anggap aja ini studio MTA, rumah sendiri. Ya kan biasa jarang jadi ini speaker. Oh, Anda produser ya? Enggak, saya di belakang layar. Oh, iya. Jadi kita bahap. Dia yang tegang kayaknya. Saya tegang. Kita bahas tentang wakaf inau, ya. Apa? Wakaf inau. Bener gak? Salah ya? Bener kan? Apa? Oh, Nauma sekarang. Wakaf inau. Jangan dipecah-pecah ya. Langsung. Wakaf inau. Satu napas. Wakaf inau. Ya. Maklum, saya kan bukan wakaf inau. Iya. Tapi justru nih saya ngundang kalian berdua pengen tanya. Jadi apa sih itu wakaf inau itu? Siapa yang mau tanya jawab? Langsung ke sekretarisnya aja. Enggak, kalau mau jawab chat bel dulu. Oke. Chatnya. Silakan Kang Rahman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kang Yogi. Iya. Ya, seperti yang tadi disampaikan Kang Yogi ya. Wakafinau itu kalau dari akar katanya wakaf, dan nau. Ya, wakaf itu artinya wakaf atau penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Itu dalam bahasa Urdu kata sambung. Nau itu baru. Jadi sebetulnya wakafinau ini wakaf baru. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ya. Bang Hamid juga wakafinau ya waktu itu? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, dan artinya tahu nggak setelah sampai besar ini sudah ditekankan bahwa wakafinau tuh kayak gitu? Ya, tahu lah. Tahu ya? Iya, sudah persembahan gitu. Persembahan gitu ya. Dan sekarang gimana perasaannya menjadi anak wakafinau? Apa ya? Apa? Saya nggak tahu. Kan Bang Hamid jadi wakafinau. Ya seneng aja sih, santai-santai. Ya nggak, maksudnya kan ini buat sobat-sobat muslim juga, siapa tahu ada yang memang belum wakafinau terus lagi mikir-mikir kan anaknya pengen wakafinau, gimana maksudnya perasaannya sekarang menjadi seorang anak wakafinau? Seneng lah kita bisa membantu jemaat berkhidmat, membantu segala macamnya lah dalam bidang apapun gitu. Ada bangga sedikit gitu.
karena menjadi anak Wakafinau gitu. Iya. Bisa bekerja di MTA sekarang kan. Ya nggak mesti di MTA dimanapun, dimanapun, ya. Yang penting di jemaat. Betul. Luar biasa sih. Dengar Anda mantan kait ya? Tapi Kang Rahman saya mau tanya juga, apa sih tujuan? Ya tadi kan artinya ya. Nah sekarang apa sih tujuan Wakafinau itu gitu? Tujuannya itu apa gitu? Iya. Jadi kalau boleh dibilang Wakafinau ini didirikan oleh Khalifah kita yang keempat, Kang Yogi Hadrat Mirza. Oh baru ya ternyata, baru. Rahimullah. Nah itu didirikan 3 April 1987. Oh, iya, Jadi boleh dibilang usia Wakafinau itu sudah 37 tahun usianya sekarang. Baik. Jadi memang kalau kita cerna gerakan Wakafinau ini betul-betul dicanangkan oleh Khalifah yang keempat. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan generasi generasi muda, generasi muda jemaat secara dini. Jadi kalau bicara Wakafinau, artinya orang tua ini mewakafkan anak ketika dalam kandungan. Seperti itu. Untuk ya tadi menyiapkan generasi anak muda jemaatnya ya. Betul. Nanti memang generasi anak muda penting Pak. Makanya kita harus bangun pondasi yang sangat kuat untuk anak muda. Bener dong? Bener kan Kang Hamid kan? Harus kan? Ya Kang Hamid pernah lah ngerasa muda kan. Tapi dulu nggak mikir, sekarang baru mikir. Oh iya. Tapi ini sebelum kesana, anak Wakafinau ini dari sisi pandang Kang Hamid ya. Anak Wakafinau itu kan pasti pernah ya namanya juga manusia, pernah remaja, ke sekarang ya lebih dewasa. Ada perbedaan nggak sama anak-anak Wakafinau lainnya gitu pada saat remaja gitu? Kalau misalnya agak ngerem, wah karena saya Wakafinau jadi pergaulannya saya agak ngerem apa segala macem. Ya gimana dari kehidupan pribadi Bang Hamid? Kayaknya kalau kayak gitu masing-masing ya. Mungkin ada yang merasa beda, ada yang ngerasa sama aja. Kalau saya sih sama aja lah, sama. Misalnya kan di luar Wakafinau juga banyak juga teman-teman jemaat juga, pemuda-pemudi gitu, yang berkhidmat di jemaat kan banyak juga kan, nggak mesti harus Wakafinau. Ya jadi nggak ada perbedaan gitu. Maksudnya nggak, saya Wakafinau saya terus pergaulan juga harus direm. Ya justru karena kita Wakafinau, kita harus membatasi soal ibadah kita kayak gitu-gitulah. Membatasi soal ibadah kita. Maksudnya ibadah kita lebih bagus gitu. Bukan bukan batasi. Saya kaget. Oh jadi tapi tadi klarifikasinya ibadah kita lebih bagus. Harus lebih bagus dari mereka lah kita tunjukkan gitu. Harus kayak gitu sebenarnya sih. Oke, tapi Wakafinau tuh selamanya ya gitu. Setelah berjanji orang tuanya gitu ya apa sih bahasanya saya nggak ngerti, mendaftarkan apa gimana ya kalau ingin menjadi Wakafinau itu? Iya, jadi memang prosedur Wakafinau ini agak unik ya, beda dengan sistem yang lain. Jadi ketika orang tua nih ya, ketika sudah menikah, misalkan Kang Yogi dengan istri menikah, terus bukan misalkan sudah kan? Udah ya, udah nikah, terus istri mengandung, punya anak. Nah itu kedua orang tua punya nazar untuk mewakafkan anaknya ketika masih ada dalam kandungan. Nah jadi didaftarkan kepada jemaat. Nah baru nanti ada persetujuan dari Hadrat Khalifatul Masih bahwa anak yang di dalam kandungan itu diterima wakafnya gitu ya. Tapi nanti pencatatannya bahwa ia dikatakan resmi sebagai Wakafinau ketika anak itu sudah lahir. Nah pertanyaan saya, boleh nggak ketika nanti sewaktu-waktu tadi status Wakafinau itu dibatalkan atau dalam artian pengunduran diri gitu menjadi anak Wakafinau, boleh gak? Ya, boleh. Jadi memang jemaat ini Hazrat Khalifah sangat bijak ya Kang Yogi ya di dalam gerakan Wakafinau ini. Jadi memang yang mendaftarkan untuk menjadi Wakafinau orang tuanya, mendaftarkan anaknya. Tapi nanti ketika anaknya sudah dewasa, itu 15 tahun akan ditanya, kamu akan lanjut lagi nggak nih, akan melanjutkan wakafnya atau enggak? Itu bebas, anaknya diberikan kewenangan penuh. Jadi kalau orang tua yang mewakafkan, anaknya nggak setuju, bukan saya di sana, bukan passion saya di sana, saya nggak mau melanjutkan, boleh. Itu bebas. Jadi ketika nanti sudah lulus kuliah pun ditanya lagi akan melanjutkan wakafnya atau enggak. Artinya jemaat memang beberapa kali konfirmasi. Iya, seperti itu. Tapi sampai sekarang apa yang ada di benak Bang Hamid tidak ada ingin membatalkan Wakafinau tersebut? Gini, kalau kayak gitu sih. Gitu. Bener kan? Gitu. Terus? Jadi dulu waktu masih umur ya tadi ya 15 tahunan gitu kan, umur SMP tuh ya? SMP SMA? Ya, SMP. Emang pernah dibuat lagi apa kita mau melanjutkan Wakafinau atau tidak kan? Cuman di pikiran kita tuh dulu kan emang sempat males banget nih ikut kayak gini, capek bosan kan.
Cuman karena kita sering berkumpul sama teman-teman wakafin dari kecil ya. Kita kan dari kecil sudah sering ada kelasnya, terus ada istimanya. Jadi kalau misalnya kita pikir, wah kalau misalkan kita nggak melanjutkan, nanti kita nggak bakal ketemu teman-teman kita yang dari kecil ini gitu kan. gitu. Ya udah lanjut lagi. Dan setelah lanjut, ya alhamdulillah nggak ketemu juga ternyata. Ketemu. Saya kira nggak ketemu juga ini. Tapi kewajiban khusus yang harus dilakukan anak wakafino itu apa aja biasanya, Kang Iya, Arman? kewajiban khususnya nanti ya ketika ia dewasa setelah menyelesaikan pendidikannya dia harus melapor kepada jemaat. Jadi istilahnya dia harus mempersembahkan dirinya kepada jemaat. Karena dia sudah diwakafkan, artinya wakaf itu sudah dikasih gitu Kang Yogi. Sudah diberikan kepada jemaat, ya artinya sebetulnya kehidupan dia gimana jemaat gitu. Jadi dia harus ketika sudah menyelesaikan pendidikan sekolahnya harus lapor kepada jemaat bahwa saya sudah menyelesaikan pendidikan saya. Nah, mangga jemaat silakan mau pakai saya di bidang apa. Jadi sebetulnya ada cerita menarik juga nih. Gimana? Terkait Kang Hamid. Boleh coba. Iya, jadi nanti Kang Hamid bisa cerita. Ya. Jadi bahwa beliau itu di satu saat ya datang ke saya menyampaikan bahwa dia sebagai anak wakafinau ceritanya, ya terus ingin berkhidmat katanya, ya karena dulu punya usaha ya Kang Hamid punya usaha konveksi kaos dia. Jadi ada satu titik Kang Hamid ini jenuh. Ya, padahal usahanya lagi maju-majunya ya kan, lagi sablon dan lain sebagainya. Jadi hanya nanya sekilas sih, saya pikir juga tadinya bercanda gitu. Pengen berkhidmat lah, yakin berkhidmat. Ya udah, oke deh nanti kalau ada kesempatan nanti saya cari dan saya sampaikan. Ya, nah kebetulan pas dicek-cek, wah ada lowongan nih di MTA ya. Waktu itu saya sampaikan ke Kang Hamid, ada nih lowongan di MTA, siap nggak? Nah waktu itu Kang Hamid nggak ada background sama sekali di dunia broadcast. Ya, betul. Jadi saya tahu betul Kang Hamid menawarkan diri ke MTA dan itu belajar semua dari nol ya sampai sekarang udah master lah di MTA. Luar biasa banget Kang Hamid. Makanya jadi ya sebenarnya tadi kita tidak bisa melihat orang dari luarnya saja, tapi kita harus melihat orang itu dari dalam. Don't judge book by its cover tuh benar. Tapi kadang-kadang ada buku juga yang di cover lihat bagus, isinya bagus juga. Iya juga. Ada juga. Enggak mesti. Ada juga yang bagus covernya, dalamnya jelek. Betul ada juga. Tapi kita jangan kesana lah. Katanya tim kreatif saya mau nanya, ini disebutnya dengan guru BK. Waduh. Karena galak dia. Waduh. Silakan, Bu Muce. Mau nanya kalau misalkan nih kan saat remaja dia ditanya apa kamu mau lanjut atau enggak, terus dia bilang lanjut gitu ya. Tapi dia malah nggak ngelaksanain kewajiban dia gitu, atau mungkin dia jadi acara wakafino juga nggak ikutan, atau dia menghilang lah gitu. Jadi dia apakah akan otomatis dikeluarkan oleh pengurus atau gimana? Apa yang apakah dia dapetin? Gimana pertanyaannya ya? Ya, jadi memang pertanyaan menarik ya. Jadi di Wakafinau ini jemaat ini sangat bijak ya. Jadi tidak ada dalam sejarah bahwa huzur atau jemaat mengeluarkan Wakafinau itu secara sepihak gitu ya. Jadi misalkan Wakafinau itu ketika dia keluar dari Wakafinau, ya pertama dia mengundurkan diri dari Wakafinau, atau kedua ada hal-hal prinsip yang dia langgar secara nizam. Artinya kalau tadi ada case kayak tadi, ya dia misalkan nggak aktif, kemudian menarik diri dari jemaat, selama dia belum mengundurkan diri, yaitu dia tetap sebagai Wakafinau. Jadi ini tugas kita sebetulnya sebagai pengurus, gimana caranya menggayat lagi teman-teman Wakafinau ini agar kembali aktif. Sama halnya dengan tugasnya seperti Kang Hamid sebagai pelaku gitu. Maksudnya sebagai pelaku anak Wakafinau itu men-share gitu. Betul. Pengalaman-pengalamannya gitu sebagai anak Wakafinau untuk gimana gitu. Supaya menginspirasi. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir doang. Ya maksudnya ikutin aja kita. Yang bagus-bagusnya. Tapi benar, saya nih kenal Bang Hamid ini kurang lebih berapa ya? 3 tahun lah ada ya kita ya. 3 tahun ya? Gak tahu deh. 3 tahun. dari zaman Covid. Ini orangnya asik banget gitu, ngobrolnya santuy apa segala macam. Saya makanya nggak nyangka beliau tuh anak wakaf. Saya kira anak orang tuanya.
Oke, mungkin saya mau ke Kang Rahman lagi. Ya. Tapi anaknya diwakafin nggak, Kang Hamid? belum ya. Oke, mungkin nanti. Ya. Mungkin nanti. Ya. Dan mungkin bila nyanyi mulu. Lama-lama Jamil. Tapi Kang Rahman, pesan untuk orang tua supaya ingin mewakafkan anaknya itu gimana? Karena jujur ya, saya juga baru lahir anak saya gitu kan. Ini saya buka sedikit nggak apa-apa. Saya baru lahir anak saya. Memang istri saya setuju dari dalam kandungan tuh ngomong terus ke saya wakaf. Saya nggak mau. Kenapa? Saya punya alasan. Satu, saya rasa ilmu saya belum mumpuni. Ilmu saya sebagai mengajarkan anaknya nanti. Yang kedua, kok ih sih? Oh, saya kira ih ke saya. Saya udah sensitif aja nih. Yang kedua, maksud saya kan ya ini nggak apa-apa ya, maksudnya sharing namanya juga kan. Iya, betul. Saya pikir anak pertama biasanya kan nanti akan punya tanggungan di adik-adiknya segala macam. Saya pikir kalau memang anak pertama sudah harus saya wakafkan. Bukan saya tidak percaya Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan rezekinya, bukan. Cuma mungkin strategi saya adalah nanti aja lah anak pertama. Mungkin nanti anak kedua atau anak ketiga baru saya wakafkan. Itu strategi aja, hanya strategi sih. Tapi menurut pesan Kang Rahman supaya orang tuanya bisa mewakafkan anaknya apa? Termasuk pesan buat saya gitu. Iya. Supaya terbukalah pikirannya. Baik. Memang sebetulnya tidak ada arahan untuk mewakafkan anak, apakah itu anak pertama, anak kedua, ataukah hanya satu, ataukah semuanya diwakafin. Dan itu terjadi, Kang Yogi. Ada yang semuanya diwakafin, ada yang cuma satu, ada yang enggak. Dan itu it's fine, nggak ada masalah. Itu pilihan orang tua. Jadi saya pun termasuk Kang Hamid ya, termasuk generasi wakaf now awalin. Jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kang Hamid juga pasti anak pertama dari berapa? 3 bersaudara. 4 bersaudara. Ya artinya memang kami juga punya tanggung jawab yang besar gitu ya. Ketika sebagai anak wakafin, anak pertama nih diwakafin oleh orang tua. Ya adik-adik kita juga enggak. Dan saya pun punya anak 3, enggak 3-3-nya diwakafin. Ya saya hampir sama pemikirannya kayak Kang Yogi ya. Waduh, karena kita realistis aja lah gitu ya. Artinya dari pengalaman kita justru ya, Kang Hamid, dari pengalaman kita anak pertama, ini tugas dan tanggung jawabnya begitu besar, harus ngurusin adik-adiknya dan lain sebagainya. Saya akhirnya mewakafkan anak kedua, Kang, dan gak semua. Dan artinya itu pilihan, mau 1, 2 ataupun mau semuanya itu nggak ada masalah. Baik. Dan artinya memang ini jemaat hanya menghimbau saja. Ini memang gerakan mulia ya dicanangkan oleh Khalifah keempat tadi. 1987 sampai sekarang nih gerakannya nggak ditutup. Baik. Jadi di Indonesia aja ada 2000 lebih. Oh banyak. Wakaf final. Iya. Seperti Oke, kalau tadi untuk orang tua, mungkin sekarang dari Bang Hamid nih, saya mau. Bukan, maksudnya pesan untuk anak wakaf sebagai Anda juga kan pelaku gitu. Untuk anak wakaf seluruh Indonesia, bisa nggak Pak badannya nggak ngalingin saya? Oh gitu, lagi baca ya. Untuk anak wakaf seluruh Indonesia agar konsistensi dan teguh pada kewakafannya gitu. Waduh, itu mah kembali ke masing-masing lagi ya. Sebenarnya kalau kayak gitu kembali ke masing-masing. Kalau emang kita pengen teguh, apa jadi gitu ya? Kita pengen, maksudnya kita pengen konsisten, melanjutkan wakaf now. Ya kita harus bersyukur. Ya nggak apa-apa. Bener bersyukur. Bertawakal gitu. Bertawakal ya. Yang penting orang tua senang juga. Anak kita berkhidmatnya bagus lah gitu kan ke jemaat gitu. Itu aja sih. Berarti selama ini yang Kang Bang Hamid lakukan bertawakal, bersyukur dan berkhidmat. Dan jalanin aja. Udah. Luar biasa. Bisa nggak ngomong sendiri sekarang apa? Ya. Baik, sekarang kita masuk ke games Tajong. Oke. Gak usah tegang. Ya. Coba gue ngeri. Enggak, begini. Mungkin di perusahaan Anda punya tagline gamesnya. Nah, kita juga punya tadi Tajong. Coba Anda ulangi tadi apa yang saya sebutkan. Tajong ya? Ya. Tajong, tanya jawab dong. Gak bisa gitu. Tajong. Nah, coba. Tajong. Tajong. Coba mana Facebook. Kering lagi puasa. Apa? Mereka memang disiapkan untuk itu doang. Oh iya. Ya, selebihnya mereka diem. Saya aja yang ngomong dari tadi. Jadi ini pertanyaan dari Sobat Muslim. Kita namanya Sobat Muslim. Oke. Kalau di sana apa namanya? Ada nggak?
pemirsa MTA, pemirsa MTA Apa doang. pemirsa MTA? Oh ya, lebih keren kita sih. Enggak, masing-masing program ada sih ada ya? kayaknya ada ya. Maaf enggak. Ya bercanda kan kita bercanda salamnya. Kita bercanda ya. Kita kan programnya banyak. Tuh. Iya. Orang kita mah sering wewe. Iya, tenang aja. Tenang aja. Bikin grup kita berdua. Iya, berdua bikin grup. Oke, pertanyaannya nih. Aduh, strum. Apakah nama-nama anak wakaf harus dari Huzur? Mungkin Wah, Kang Rahman boleh? Iya. Kalau nama anak wakaf itu bebas ya Kang ya. Memang seringkali anggota jemaat minta nama ke Huzur gitu ya. Ada yang plek ketiplek nama itu dipakai. Oh, namanya kayak orang Thailand. Dari Huzur langsung Oh, iya, di copy iya. paste. Oke. Iya. Terus? Nah, ada juga yang dimodif gitu. Wah, tambahan ini keluarganya atau Iya, jadi iya, iya. berapa kata Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, itu bebas aja. Bebas aja sebenarnya. Mau full sendiri juga nggak ada Karena masalah. yang penting mah wakaf tuh hanya status saja intinya. Status, Iya, betul. Iya. Oke. That's right. Tanya nih satu lagi. Boleh. Boleh. One more. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, ini Bang Hamid. Wah, Nih ya. random nyebelin nih orang. Enggak ini. Pertanyaannya mau pertanyaan ini apa 3 juta rupiah? Kalau tanggal segini 3 juta deh. Akhir bulan. Apakah non wakaf boleh ikut ke acara wakaf now? Non wakaf. Boleh nggak ikut? Boleh ya? Boleh ya? Boleh kalau ikut doang sih aja, boleh kayaknya sih. Ikut aja. Iya. Boleh nggak, Kang Rahman? Ya, judulnya kan acara wakaf final. Oh, iya sih. Biasanya untuk anak wakaf final. Biasanya gitu no. sih. Tapi kalau mau datang buat ya, tahu doang kalau boleh lah. nimbrung aja boleh aja boleh sih. aja Bisa sih. dikeluarin juga. Iya, nggak dikeluarin juga. Buat- Itu aja boleh. Buat makan doang gitu. Iya. Wah. Itu mereka sekali. Udah. Oke, sekarang kita ada endorse dari @crochet_. Jadi mana? Waduh, jauh sekali. Jauh di mata dekat di hati. Betul, lagu dong. Nyanyi dong, Jangan pakai super jamil. @crochet_. Jadi ini bisa buat anak Kang Rahman kalau udah sama ini juga kan baru ya anaknya baru kecil masih Belum kecil lahir. Cewek masih dia kecil anak. juga Oh, ada yang yang cewek kan siapa namanya Hana tuh ini cocok nih buat Hana beli dong Mang. Ini endorse juga. Ya ini endorse buat kita. Oh, Nah, ini mah beli. Itu ada di @crochet_. nih IG-nya ada di sini, Shopee-nya juga ada di sini dan apa? TikTok-nya juga ada. Ini bahannya lembut banget tuh. Ini apa namanya tadi? Lotso. Tahu nggak yang Toy Story itu? Lotso. Tahu. Enggak tahu. Kalau Latso soto. Laksa. Laksa. Kayak gitu. Nah, selain ini juga ada juga nih dari rajutan ya. Dari rajutan. Pakai Bagus. tangan gitu. Iya pakai tangan bagus. Coba aja nggak Masa apa-apa. foto ada dipegang. bagi gigi? Nggak dipegang nggak apa-apa. Sampai Bayar. Bayarin. Pegang aja. Ini juga nih kalau mau kapelan sama istri mana? Kapelan. Ini kapelan sama istri buat gantungan kunci ini ada. Ini bisa juga pakai anting. Iya. Kalau mau. Ya, iya nggak apa-apa bisa pakai anting gitu. Lucu-lucuan ini antingnya lucu deh mama. Iya lucu. Terus udah. Oh ya, kita juga ada apa? Oh iya bener. Nanti terakhir aja itu mah terakhir kita buka dulu. Oke. Jadi gini, Anda kan baru diundang satu kali ya di sini ya. Iya. Ya. Jadi ini tuh ada buku kita persembahkan untuk sobat muslim. Judulnya ini menghapus satu kesalahan yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini menjelaskan tentang kedudukan yang sebenarnya dari Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai nabi dan rasul utusan Allah dan menjelaskan secara lebih dalam bahwa kenabian beliau sama sekali tidak bertentangan dengan konsep khataman nabiyin. Wow. Ada yang sudah baca buku ini? Saya baca? belum. Kang Rahman sudah baca? Sudah, boleh. Baik Kang Rahman, karena Kang Rahman sudah baca, silakan Muslim untuk membaca. Kan tadi udah dijelasin. Kurang, nggak apa-apa. Coba aja ajak sobat Muslim. Bisa aja nih. Nggak semuanya emang saya tembak seperti itu. Jawab belum. Tapi udah baca kan tapi Sudah, ya sudah. nggak apa-apa. Iya ajak aja Iya. sambil pegang. Ya, jadi buku ini buku karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang tadi disampaikan.
Di harapannya anggota jemaat baca buku ini ya seperti yang tadi Kang Yogi sampaikan. Jadi ini menjelaskan tentang kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ya sebagai utusan Allah ya, Nabi dan Rasul kita, dan di sini menjelaskan tentang arti kata khotaman nabiyyin ya secara lebih mendalam seperti itu. Amin. Ya, Sobat Muslim kalau mau baca juga linknya ada di deskripsi kita di YouTube. Jangan lupa juga kalau mau nggak lupa juga like, subscribe, komen YouTube Ahmedia. Jangan lupa juga ketik komentar kalau mau kita undang lagi nih dua Upin Ipin, ya kan? Kalau mau dong. kalau mau nanya atau angkat tema tentang apa atau wakafinonya ditanya tentang apa, boleh juga nanti kita undang lagi mereka ke sini. Jangan lupa juga follow ahmedia.id di Instagram. Dan UMKM-nya kalau mau dipromosikan, kalau Kang Rahman atau Kang Hamid punya UMKM nggak apa-apa. Nanti DM di IG kita. Udah follow belum IG kita? Udah. Follow IG ada ya? Taunya YouTube doang. Tantang. Aduh. Saya nggak mau ngomong. Saya kalau nggak di follow nggak follow tuh. Ya. Oke. Canda. Follow ya. Ya, siap. Nanti juga boleh klik di di komen di kolom komentar IG. Nah, yang tadi juga tadi UMKM ini masuk lewat DM kita ya di @Korsye_ ini. Pokoknya Crochet. Pokoknya nanti sekali lagi ya, Pak Produser ya, TikToknya ada di sini, IG-nya ada di sini, Shopee-nya ada di sini. Wah, ada itu semua. Iya ada. Nggak beli crochet yang bener aja. Nah, itu tagline-nya gitu. Kalau jual tanah mobil bisa. Bisa. Tapi berapa bagi-baginya tergantung. Kalau itu lebih besar soalnya. Bisa semuanya masuk di sini. Oke. Apa sih yang enggak? Amir Nasional. Amir Nasional aja datang ke sini, nggak apa-apa kan? Nggak tahu episodenya yang enggak. Amir Nasional aja datang ke sini. Berarti tandanya podcast ini sangat bagus dan membangun wadah tablik dan tarbiyat. Ngeri. Belum habis kalau gue gitu beres dong. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Rahman, Kang Hamid. Jangan ini ya, jangan sungkan-sungkan main lagi ke kita. Kalau kita kontak, ada yang kontak namanya Muce aja. Pokoknya itu dari tim Ahmedia lah pokoknya. Dan datang aja ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Siap. Baik Sobat Muslim, kali ini mudah-mudahan tentang Wakafino ini bermakna dan bermanfaat untuk Sobat Muslim. Dan jangan lupa kita akan temenin Sobat Muslim tiap hari di selama bulan Ramadan. Stay tune terus di channel YouTube-nya Akun Ahmedia. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.